Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rahmalia Putri, NPM 1801010036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis negosiasi mengenai film Gifted tahun 2017. Sebelumnya, saya akan membacakan sebuah sinopsis terlebih dahulu. Film Gifted ini menayangkan kehidupan individu sebuah anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Kemudian, tokoh utama film ini adalah sebuah anak yang berusia 7 tahun yang bernama Mary Adler. Mary Adler ini anak yang ditinggal oleh seorang ibunya saat berusia 6 bulan. Dan kemudian Mary Adler ini sekarang diasuh oleh pamannya yang bernama Frank. Kemudian dengan begitu kan Frank mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mengasuhnya. Kemudian saat Mary disekolahkan, ternyata Mary menunjukkan beberapa kemampuannya di dalam bidang matematika. Kemudian seorang guru ini yang bernama Bonnie, dia merasa sangat berkesan terhadap anak ini karena mempunyai kelebihan yang lebih dari anak-anak yang sebayanya. Kemudian seorang kepala sekolah itu memberitahu Frank bahwa anak ini sebaiknya disekolahkan ke sekolah swasta yang khusus untuk anak-anak yang berkemampuan di atas rata-rata. Kemudian Frank tidak setuju bahwa anaknya ini lebih baik dianggap bodoh saja. Kemudian kepala sekolahnya ini langsung menghubungi seorang neneknya Mary atau ibunya dari Frank ini yang bernama Evelyn. Kepala sekolah ini langsung menghubungi neneknya untuk menyekolahkan Mary ke sekolah swasta tersebut. Alasan mengapa Frank tidak mau menyekolahkan Mary ke sekolahan swasta yang khusus untuk yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata tersebut karena di sini Frank khawatir bahwa nanti Mary di sana tidak mempunyai kesempatan yang banyak untuk menghabiskan masa anak-anaknya secara normal. Mungkin di sana yang dipikir Frank adalah untuk belajar saja. Sebenarnya Ibu Mary adalah seorang ahli matematika yang mempunyai potensial tinggi sebenarnya, namun ia terbunuh pada saat Mary berusia 6 bulan karena Frank. Kemudian berbeda dengan neneknya bahwa Evelyn sangat percaya bahwa Mary ini mempunyai kelebihan yang bisa dibilang Mary ini adalah anak yang spesial. Kemudian ternyata Evelyn berusaha untuk mendapatkan hak asuh Mary dan mencoba memindahkannya ke sekolahan yang untuk sekolah khusus untuk anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proses negosiasi yang terjadi di dalam cerita ini. Adalah mereka berdua di sini memperebutkan hak asuh Mary antara nenek Mary yang bernama Evelyn ini dan pamannya yang bernama Frank hingga ke meja persidangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah yang berperan sebagai agen, kemudian konstituen, halayak dan koalisi, multi pihak dan multi tim. Di dalam cerita ini yang berperan sebagai hakim adalah Aubrey dan Tuan Greg. Kemudian yang berperan sebagai konstituen adalah Frank dan Evelyn. Kemudian untuk halayak sendiri yaitu saksi sidang antara kedua belah pihak. Kemudian koalisi yang untuk koalisinya yaitu Roberta dan Tuan Pollard, kemudian Bonnie dan seorang gurunya. Kemudian di dalam multi pihak ini multi pihaknya yaitu orang tua angkat dan yang bernama Kevin dan Claire. Kemudian di dalam persidangan ini nenek dari Mary yang bernama Evelyn ini sangat yakin bahwa hak asuh akan jatuh kepadanya. Sampai Evelyn membawa saksi palsu yang mengaku sebagai yang mengaku-ngaku sebagai ayah dari Evelyn.
Kemudian di akhir persidangan terjadi kompromi antara kedua belah pihak, yaitu Evelyn dan Frank. Mereka mempunyai kesepakatan bahwa mereka akan membawa Mary ke panti asuhan. Dan ternyata Mary ini setelah dibawa ke panti asuhan oleh orang tua, mereka mendapat Mary ini mendapat orang tua angkat yang bernama Kevin dan Claire. Namun pada akhirnya Frank ini mempunyai bukti yang sangat kuat bahwa dirinya akan tetap mengasuh Mary karena sebelumnya itu mereka Frank ini mempunyai bukti yang kuat atas hak asuhnya ke Frank ini. Frank yakin bahwa Frank akan mengasuh Mary dengan sebaik-baiknya karena Evelyn tidak mempunyai. Dan di dalam persidangan itu Frank yakin bahwa hak asuhnya akan terjadi kepada Frank, dan di pengadilan pun Frank mengatakan bahwa cara asuh dari sang ibu yang bernama Evelyn ini kepada Diana yang ibunya dari Mary ini membuat ia kehilangan kehidupan normalnya, karena hak asuhnya itu dibuat hanya untuk belajar karena tidak sesuai dengan umurnya yang saat itu bermain. Sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.